warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani. Di sini saya akan menerangkan materi mengenal seni budaya di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenal seni budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian seni budaya. Seni budaya terdiri dari dua kata, yaitu seni dan budaya. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu. Dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan seni merupakan karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, seperti tari, lukisan, ukiran. Sedangkan budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi bermakna akal dan batin yang digunakan untuk menimbang perbuatan baik dan buruk, benar dan salah. Daya mengandung arti tenaga, kekuatan, pengaruh, cara atau jalan dalam berusaha. Dengan demikian, budaya berarti kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertabiat baik, benar, dengan melalui cara-cara yang dapat menimbang yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Nah, selanjutnya yaitu pengertian seni budaya menurut para ahli. Sebagai berikut. Yang pertama menurut Sulastianto, bahwa seni budaya sebagai suatu keahlian untuk mengeluarkan ide-ide serta pemikiran indah sehingga menciptakan peradaban yang lebih maju. Yang kedua yaitu menurut Edward Bernard Taylor, bahwa seni budaya berarti keseluruhan dari sebuah kompleks yang dalamnya mengandung berbagai aspek mengenai masyarakat. Nah, selanjutnya itu macam-macam seni budaya di Indonesia. Indonesia mempunyai beraneka ragam seni budaya. Berikut macam-macam seni budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu seni rupa. Pengertian seni rupa lebih kepada membentuk karya seni dengan media yang dapat ditangkap secara visual dan dirasakan dengan perabaan. Seni rupa terbagi menjadi seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni yaitu proses penciptaan lebih menekankan pada ekspresi jiwa. Sedangkan seni rupa terapan lebih sering disebut sebagai kriya yang proses pembuatannya memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Contoh seni rupa yaitu lukisan, kaligrafi, fotografi, dan lain-lain. Ini contoh dari lukisan, ini contoh dari gambar kaligrafi, dan ini contoh dari fotografi. Nah, yang kedua yaitu seni tari. Seni tari adalah ungkapan ekspresi gerak tubuh yang ritmis, indah, mengandung kesusilaan dan selaras dengan gendang sebagai pengiring. Seni tari harus mengandung unsur gerak, artistik, estetika, ritme, ruang, tujuan atau maksud. Contoh seni tari yaitu tari Saman yang berasal dari Aceh, tari Kecak yang berasal dari Bali, dan tari Serimpi yang berasal dari Yogyakarta. Nah, berikut ada contoh dari tari Saman. Ini contoh gambar dari tari Kecak dan ini contoh dari tari Serimpi. Yang ketiga yaitu seni musik. Seni musik adalah kesenian yang bersumber dari bunyi. Musik dibangun oleh 4 unsur yaitu nada atau bunyi yang teratur, amplitudo atau kuat lemahnya bunyi yang dalam bahasa musiknya disebut dinamik. Unsur waktu yang terdiri atas panjang pendeknya bunyi atau hitungan panjang pendeknya atau ketukan nada, serta timbre atau warna atau disebut sound. Contoh seni musik yaitu seni musik tradisional, seni musik keroncong, seni musik klasik, dan lain sebagainya. Berikut contoh seni musik tradisional. Dan ini contoh seni musik keroncong, dan ini seni musik klasik. Yang keempat yaitu seni teater. Seni teater adalah pengembangan ekspresi diri dengan perpaduan bahasa rupa, bunyi, gerak, dan peran.
Seni teater tumbuh dan berkembang dalam dimensi ruang dan waktu, baik tradisional maupun non-tradisional di Nusantara ataupun mancanegara. Teater mempunyai arti yang sama dengan drama, yaitu sebuah potret kehidupan manusia yang diangkat dan dipertunjukkan di atas pentas di depan penonton. Nah, contoh seni teater yaitu lenong, ketoprak, wayang orang, dan lain sebagainya. Ini contoh dari lenong, contoh dari ketoprak, dan contoh dari wayang orang. Yang kelima yaitu kerajinan tangan. Seni kriya atau craft yang dalam bahasa Inggrisnya adalah karya seni rupa yang diproses dengan mengutamakan tangan, maka dikenal dengan istilah kerajinan tangan. Contoh kerajinan tangan yaitu kerajinan dari botol bekas, kerajinan dari sedotan, kerajinan dari kain flanel, dan lain-lain. Ini dia contoh dari kerajinan dari botol bekas, bisa dibuat menjadi sebuah bunga. Ini kerajinan dari sedotan juga bisa dibuat jadi bunga, bisa dipajang. Dan ini contoh dari kerajinan dari kain flanel, bisa dibuat menjadi gantungan kunci, mainan gantungan kunci. Baik, yang terakhir yaitu seni berwawasan teknologi. Seni berwawasan teknologi cabang seni tambahan yang menggunakan teknologi tinggi yang menggabungkan semua seni. Munculnya seni berwawasan teknologi pertanda bahwa seni mampu berpadu dengan teknologi sehingga menciptakan seni dan pengetahuan baru. Contoh seni berwawasan teknologi itu seni sinema atau film dan lain-lain. Ini dia contoh dari film-film di Indonesia, yaitu ada Habibie dan Ainun, Naga Bonar, dan Surga yang Tak Dirindukan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu fungsi seni budaya di Indonesia. Fungsi seni budaya di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pemenuhan kebutuhan fisik. Untuk memenuhi kebutuhan fisik itu, seniman sangat berperan. Mereka menciptakan bentuk-bentuk yang enak dipandang dan ini merupakan kenikmatan. Yang kedua yaitu sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional. Emosi adalah luapan perasaan yang berupa kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau keharuan. Dalam seni, luapan perasaan disebut ekspresi. Pelukis berekspresi dalam bentuk lukisan, penyair dalam puisi, komponis dalam bentuk lagu, dan koreografer atau pencipta tari dalam bentuk tarian. Dengan demikian, kebutuhan emosional bagi seniman adalah seni. Mereka berekspresi secara aktif, sedangkan penikmat karya seni yang bukan seniman berekspresi pasif. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai media penerangan. Seni adalah salah satu alat atau cara yang paling ampuh untuk membuat mengerti pihak lain. Karena setiap orang suka dengan hiburan yang menyenangkan. Oleh karena itu, hampir setiap program pemerintah atau perusahaan selalu memakai seni sebagai alat. Yang keempat yaitu sebagai media pendidikan. Upaya pendidikan yang sudah umum dilakukan agar menyenangkan adalah seni. Di sekolah, permainan drama dapat dipakai dalam pelajaran sejarah. Menyanyi atau musik dipakai untuk memperhalus perasaan. Sedangkan pendidikan non formal dapat dilakukan oleh pemerintah melalui film, lagu, atau wayang. Dan fungsi yang kelima yaitu sebagai media agama. Tidak ada suatu agama pun yang tidak memiliki seni. Membaca Al-Quran, kaligrafi, nyanyian rohani, arsitektur masjid, arsitektur gereja, dan pura adalah seni yang berhubungan dengan agama. Jadi, kedapatannya fungsi seni terhadap agama. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai media hiburan. Seseorang akan terhibur dengan mendengarkan musik, melihat film yang bagus, melihat lukisan yang menyentuh perasaannya. Tempat wisata yang penuh dengan objek seni selalu dibanjiri oleh wisatawan yang mencari hiburan. Dan cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.